Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah hadirin yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan Kitabul Adab. Siapa pengarangnya? Syekh, masih ingat enggak? Abdul Aziz Asy-Syalhub. Ya. Kita tuh kadang kalau sudah sampai tengah-tengah lupa nama kitabnya apa. Ya, kitabnya warna kuning, kitab apa? Kitab kuning. Ya. Pengarangnya siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Padahal seorang penuntut ilmu itu harusnya paham hari ini belajar apa, kitabnya apa, pengarangnya siapa gitu ya. Kan kita kadang hari ini belajarnya, malah kadang yang diingat sama kita tuh tempat belajarnya. Ya, misalnya izin ke suaminya, Pak mau izin ngaji teng pundi Bu, teng MPB. Aos nopo Bu? Adab gitu ya. Dah. Kitabnya nopo? Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik, kita hari ini insya Allah akan belajar bersama-sama, dan ini Masya Allah sebuah tema yang sangat penting karena nanti kita praktekkan insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di antara tanda ilmu kita nih kok bermanfaat adalah dimudahkannya kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jadi ibu-ibu kalau ada orang ya sudah ngaji bertahun-tahun, tapi ternyata dalam mengamalkan ilmu itu abot, berat ya. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada dirinya dari zaman dulu. Jadi mau move on, mau belajar atau mau mengamalkan itu susah, berarti itu tandanya belum diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, monggo silahkan bisa dibuka, boleh tengok kanan kiri, barangkali Mbok Menawi ada yang baru datang, belum ada kitabnya. Silahkan tengok dulu kanan kiri. PDF-nya bisa dibuka yang ada PDF. Baik. Sampun ibu-ibu? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab adabuz ziyarah. Hari ini kita akan belajar tentang adab ziarah. Sudah ibu-ibu? Betul kan Bu Reni adab ziarah? Betul. Ziarah yang dimaksud adalah berkunjung, bukan ziaratul kubur. Ya, jadi kalau di Indonesia itu kan ziarah nih kok biasanya apa Bu? Identiknya dengan apa? Makam gitu ya. Badai teng pundi yang ziarah, ziarah teng makam pundi gitu ya. Padahal namanya ziarah dalam bahasa Arab, ziarah itu artinya adalah berkunjung. Nah, berkunjung ke siapa? Biasanya berkunjung ke saudara sesama muslim yang tidak ada ikatan darah. Nah, itu namanya ziarah. Tapi kalau misalnya kita itu berkunjung ke rumah orang tua kita, namanya bukan ziarah, tapi silaturahim atau silaturahmi. Kita mengunjungi kakak kita, maka itu namanya silaturahmi. Kita mengunjungi Pak D kita, maka itu namanya silaturahmi. Tapi kita mengunjungi teman sepengajian kita, itu namanya apa ibu-ibu? Ziarah. Ya. Kita mengunjungi teman sesama satu angkatan waktu kuliah dulu, itu namanya adalah ziarah. Kita mengunjungi tetangga kita, itu namanya ziarah. Ya, jadi bisa dibedakan antara ziarah dan silaturahmi. Baik.
Kalau ada yang tanya apa sih bedanya ziarah dan silaturahimi, sama saja. Ya, sama saja, artinya sama saja, dan itu adalah kunjungan kepada karib kerabat yang satu darah. Nah, itu namanya silaturahim. Baik. Nah, coba ibu-ibu dibuka surah An-Nur ayat 58. Dibuka surah An-Nurnya. Nih surah An-Nur ini Masya Allah ya, surah yang sangat bagus. Kenapa? Karena banyak sekali hukum-hukum ada di dalam surah An-Nur. Halaman berapa ibu-ibu? 350 ya. Kalau yang pakai Quran Madinah. Surat An-Nurnya. Ayat 58. Berarti halaman 387. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Masya Allah, bagus sekali ayatnya. Dan semoga kita termasuk ibu-ibu dari hamba-hamba Allah yang disebut-sebut nama kita di hadapan Allah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendatangi masjidnya Allah, rumahnya Allah, ya, kemudian di dalamnya ada membahas tentang ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya ini ketenangan. Allah akan turunkan sakinah. Allah akan sebut-sebut nama hamba-hambanya ini di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi kita menjadi bintang di hadapan Allah, menjadi juara di hadapan Allah. Dan ini yang kita inginkan. Baik, dalam surah An-Nur ayat 58 ini, ibu-ibu, yuk kita tadabburi bersama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, belajar bareng-bareng ya, ibu-ibu ya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Masya Allah, pintar-pintar semua ya ibu-ibu ya. Pokoknya, saya tuh ngertinya Bismillahirrahmanirrahim sama ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Mboten napa-napa ya. Berarti yang dipanggil sinten? Kita, ya kan, yang dipanggil kita. Ya, apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, liyastanzikumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Dan ini kata para ulama, ayat ini bukan hanya ditunjukkan kepada anak-anak ataupun kepada para budak, tapi ayat ini umum, sehingga ditunjukkan juga bagi orang-orang beriman, karena ada ya ayyuhalladzina amanu. Dan di dalam surah An-Nur ini ibu-ibu ada 3 larangan waktu untuk kita mengunjungi saudara kita kalau tidak mendesak, kalau tidak darurat. Bagaimana kalau memang misalnya darurat ya, saya misalnya besok mau pulang ke Jakarta ya, besok sebelum subuh pulang ke Jakartanya. Nah hari ini saya mau mengunjungi Eyang Salamah misalnya, nggak ada waktu lagi kecuali ba'da duhur. Itu gimana? Karena di sini 3 waktu yang dilarang itu ibu-ibu, 1 ya sebelum sholat subuh, min qabli sholatil fajri, berarti sebelum masuk waktu saat subuh. Waktu sahur ibu-ibu ketuk-ketuk rumah orang, nah itu nggak boleh ya.
atau misalnya jam-jam 3 gitu ya. Itu nggak boleh. Yang kedua, setelah duhur, ya. Wahina tad'una thiyabakum minadh dhahira. Itu kata para ulama setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Berarti ini menunjukkan setelah duhur. Ya, setelah duhur itu kalau bisa kita tidak berkunjung. Mbok menawi barangkali tuan rumah sedang istirahat siang. Ya. Yang ketiga, mim ba'di salatil isya. Kapan waktu dilarang kita untuk berkunjung ke saudara kita? Di antaranya adalah ba'dal isya. Sunnahnya menopo Bu? Ba'da isya niko. Sunnahnya kalau kita nggak ada kegiatan, maka disunahkan untuk mempercepat tidur. Ya, jadi kalau ba'da isya, kalau nggak ada kegiatan lagi, disunahnya nopo? Tidur. Bukan berangkat ke kafe. Zaman sekarang ibu-ibu, ba'da isya itu apa yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang? Nongkrong-nongkrong, cari angin di luar. Ya, kafe-kafe ramenya sebelum maghrib nopo ba'da isya. Ba'da isya itu sudah menyalahi sunnah. Mereka begadang sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2, tidur bablas, bangun-bangun jam 7, sholat subuhnya ketinggalan. Nah ini PR anak-anak muda zaman sekarang. Napa wonten nggih orang-orang sepuh ikut-ikutan anak muda? Ada. Kapan Bu? Kalau pas Piala Dunia, kalau pas musim bola nggih? Ada kan? Nobar bareng-bareng. Tuh kira-kira sampai malam napa mboten? Sampai malam. Ya orang nonton bola tuh kasihan Bu. Ya, emosinya terkuras tuh. Ya, kalah kesel, menang gembira. Yang kesel siapa? Yang menang siapa? Ya Bu. Akhirnya capek sendiri. Kalau dalam Islam main bola malah boleh. Ya, olahraga. Tapi kalau hanya nonton ya, misalnya ya ibu-ibu, itu coba dipikir lagi yang menghabiskan waktu napa mboten. Belum nanti kalau pas timnya kalah, nesu-nesunya ke siapa? Marah-marahnya ke istrinya. Ya, iki bapak gimana toh Pak? Oh, timku kalah loh, malah marah-marah. Ya. Jadi kalau memang nggak ada kegiatan yang sangat penting, ba'da isya itu disunahkan untuk tidur. Dan orang-orang zaman dahulu memang begitu nggih Bu nggih. Ba'da isya itu tidur nggih Bu. Coba ibu-ibu yang rumahnya di pedesaan, ya di pedesaan, sudah dengar suara jangkrik, ya, apalagi? Suara apa kalau ba'da isya? Kodok. Nah, itu biasanya berat nggak matanya kalau sudah habis isya? Orang-orang kampung itu berat. Rasanya udah pengen ler gitu ya. Tapi kalau orang-orang kota, ba'da isya itu masih rame apa mboten Bu? Rame. Ya. Jadi kalau misal nih Bu ya, misal contoh, kita dalam berkunjung juga adabnya memberitahu dulu. Misalnya saya mau berkunjung ke rumahnya Bu Mahfud. Saya bilang, Assalamualaikum Bu Mahfud. Insya Allah saya mau berkunjung ke rumahnya Ibu. Waktunya kapan Gih? Kata Bu Mahfud, ngapunten Ustazah, karena saya pagi sampai sore niko di luar rumah, insya Allah bisa ba'da isya. Nah, kalau sudah ada izin dari tuan rumah, maka itu pengecualian. Ya, dan bagi kita yang berkunjung nanti di antara adabnya, kalau memang berkunjungnya sudah larut malam habis isya, maka jangan lama-lama. Ya, barangkali tuan rumahnya sudah mau istirahat. Ya, masya Allah. Jadi Islam itu masya Allah ya ibu-ibu ya, agama yang sempurna. Masalah berkunjung aja diatur sedemikian rupa. Masya Allah ya. Coba ada nggak agama selain Islam yang mengatur sedemikian rupa? Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi masalah berkunjung aja masya Allah itu ada ilmunya. Dan ternyata ilmu yang ada di dalam Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu selaras dengan akal manusia, selaras dengan fitrah manusia. Ya, baik. Kemudian di sini salasa auratil lakum. Ya, kenapa kok kita tidak berkunjung di 3 waktu ini? Karena biasanya orang-orang atau orang yang ada di dalam rumah itu membuka ya baju luarnya di 3 waktu itu. Ya, pas waktu tidur malam maupun tidur siang dan ba'da
Aisyah ya. Maka kita harus tahu waktu untuk berkunjung. Kecuali memang dalam keadaan darurat, maka itu termasuk pengecualian. Baik. Kemudian ada di sini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki dibawakan dari Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, apa yang disabdakan untuk umatnya, untuk kita semuanya. Beliau memberitahu bahwa anna rajulan, ada seorang laki-laki. Dan kaidah menyebutkan, Bu, kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang mana di situ disebutkan laki-laki, berarti perintah itu juga ditunjukkan untuk kita kaum wanita. Tidak sebaliknya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk kaum wanita, kaum Hawa, maka perintah tersebut khusus untuk kaum wanita, tidak ditunjukkan untuk kaum laki-laki. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ada seorang laki-laki, ya, kenapa laki-laki ini zaro akhan, masya Allah ya, zaro akhan, laki-laki ini mengunjungi saudara seimannya, bukan saudara satu darah, bukan saudara kandung, tapi saudara sesama muslim. Mengunjungi fi qaryah, di mana? Di sebuah kampung. Kalau orang Arab nyebut kampung tuh biasanya maksudnya badui, kampung pedalaman. Kota Mekah, kota Madinah itu disebutnya kota, ya. Jadi biasanya mereka itu kalau ziarah ke saudaranya yang ada di kampung tuh, Bu, melewati gurun, ya, melewati bukit-bukit. Jadi ada perjuangan di situ. Lah kita sekarang kalau mau berkunjung ke saudara kita, insya Allah ya, perjuangannya lebih ringan daripada orang-orang zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu belum ada mobil, mereka menggunakan apa, Bu? Unta. Selain unta nopo? Jangan kebalik-balik, bukan kedelai, keledai. Ya. Apalagi tunggangannya? Kuda. Nah ini, kuda, keledai, unta itu menjadi tunggangan mereka untuk mengunjungi saudara muslim ya di kampung sebelah. Fi qaryatin ukhra, ya. Jadi mengunjungi saudaranya di desa lain, berarti di desa sebelah. Fa arsadahu Allahu lahu ala madrajatihi malakan. Masya Allah. Lihat, Bu. Ketika ada seorang laki-laki mengunjungi saudara muslimnya di kampung sebelah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Masya Allah ya. Jadi ada malaikat yang kerjaannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui orang-orang yang ada niat berkunjung ke rumah saudaranya. Falamma ata alaihi, ya, ketika malaikat ini mendatangi laki-laki ini, dan ini bentuknya berarti ibu-ibu, kalau ada malaikat mendatangi laki-laki, biasanya bentuknya bukan wujud malaikat asli, tapi memang wujudnya adalah manusia. Oh bisa Ustazah? Ya, malaikat itu bisa berwujud manusia. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat, datanglah seorang laki-laki. Ini buktinya. Laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat bingung. Ini laki-laki siapa? Nggak pernah lihat, orang asing. Tapi kok bajunya kok bersih, rapi, rambutnya klimis kayak orang mukim gitu ya. Nah ternyata itu siapa ibu-ibu? Malaikat. Ya. Dan ketika mendekat kepada Rasulullah SAW, bertanyalah malaikat ini dalam wujud manusia. Saya mau bertanya apa itu Islam. Ya, Rasulullah mengatakan, tiba-tiba malaikat berkata, ya benar gitu ya. Tambah kaget lagi para sahabat. Iki kepripun to nanya kok malah membenarkan gitu ya. Ternyata siapa Bu malaikatnya itu? Ternyata laki-laki ini siapa? Rasulullah akhirnya di akhir hadis mengatakan bahwa laki-laki ini adalah malaikat. Jadi ada memang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat ini wujudnya sebagai wujud seorang laki-laki.
Baik. Nah, malaikat ini menemui laki-laki yang sedang mengunjungi saudaranya di kampung sebelah dan bertanya, "Aina turid?" Ya, kamu mau pergi kemana? Gitu ya. Coba ibu-ibu. Ya kan ini kan berarti bentuknya manusia. Nah, buktinya laki-laki ini menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya mau mengunjungi saudaraku di kota atau di kampung sebelah. Kalau malaikat ini wujudnya wujud malaikat, saya kira laki-lakinya pingsan. Ya, kenapa? Karena malaikat wujud aslinya ini pun, Bu, nih kok punya sayap. Sayapnya bukan 1, 2, puluhan, ratusan. Nah, satu sayap malaikat kalau dikepakkan itu akan menutupi bumi ini. Nah, ibu-ibu mau nggak ketemu malaikat dalam wujud asli? Daus, nanti ketemu malaikat penjaga surga saja. Ya, mau ketemu malaikat penjaga surga? Mau, ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ibu-ibu. Nanti besok ibu-ibu ketemu sama malaikat penjaga surga. Malaikatnya bilang, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha." Masya Allah ya. Orang-orang yang mau masuk surga tuh disambut oleh malaikat. Kata malaikat, "Salamun alaikum." Salam sejahtera untuk kalian. Silakan masuk. Masya Allah. Disambut, Bu. Masya Allah ya. Baik. Dan yang kita temui malaikat siapa aja? Yang pengen kita temui malaikat penjaga surga, terus malaikat maut, ya pasti kita temui. Ada nggak orang yang saya nggak mau ketemu malaikat maut tuh, sih? Nggak bisa, kematian itu kan pasti ya Bu ya. Ya tinggal nanti kita berdoa aja, ya Allah semoga malaikatnya baik gitu ya. Masya Allah. Baik. Nah kemudian laki-laki ini menjawab bahwa saya akan mengunjungi saudara saya di desa sebelah. Kemudian malaikat ini bertanya kepada laki-laki ini, "Hallaka alaihi min ni'matin tarabbuha?" Ya, apakah ada ya, ketika kamu itu menjenguk saudaramu di kampung sebelah, apakah ketika kamu itu mengunjungi saudaramu di kota sebelah, di kampung sebelah, apakah ada sesuatu yang kamu dapatkan darinya? Ya, jadi gini loh Bu, kita tuh kadang kalau mau mengunjungi saudara kita sesama muslim tuh ada pengennya, gimana? Kita loh Bu, atau ibu-ibu nggak? Ya, ada maksud dan tujuan tertentu dari hal-hal dunia. Maka ketika itu malaikat bertanya kepada laki-laki ini, "Kamu tuh ketika berkunjung ke rumah saudaramu sesama muslim, apakah ada hal yang menguntungkanmu? Apakah ada tujuan dari hal-hal dunia yang menguntungkanmu?" Lihat Bu, betapa pentingnya meluruskan niat. Ya. Maka kata laki-laki ini menyebut, "La, tidak, saya tidak ada kepentingan dalam hal dunia ketika mengunjungi saudara muslim saya di kampung sebelah. Tetapi ahbabtuhu fillah." Masya Allah Bu, penting nih Bu. Tapi saya mencintai saudaraku sesama muslim karena Allah. Masya Allah, saya itu merinding. Setiap kali saya membahas tentang cinta karena Allah, itu bulu kuduk saya dibuat oleh Allah merinding. Kenapa? Karena betapa luar biasanya orang yang mencintai karena Allah. Coba kita lanjutkan dulu. Maka ahbabtuhu fillah, saya mencintai fulana, saudaraku sesama muslim itu karena Allah, nggak ada kepentingan di dalamnya. Qala fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka kemudian malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah utusan yang diutus untuk memberitahukan kepadamu." Ya, kata malaikat, "Saya ini utusan dari Allah yang diutus untuk memberikan info kepadamu, kabar kepadamu." Apa infonya? Masya Allah ya Bu. Ketahuilah bahwasanya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Berarti Bu, di antara jalan kalau kita pengen dicintai oleh Allah adalah sering-sering berziarah, menjenguk saudara kita sesama muslim tanpa ada kepentingan yang menguntungkan kita. Masya Allah. Indah nopo indah Bu? Indah. Jadi yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim itu Masya Allah kalau dibangun semuanya karena Allah, bukan karena kepentingan. Ya beda kan Bu? Kalau karena kepentingan itu sudah beda alurnya. Ya. Dan ibu-ibu tahu bahwa ternyata ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, katakan kepadanya. Contoh misalnya nih, saya mencintai Bu Wiyati karena Allah. Maka saya
beritahu Bu Wiyati, Bu, saya mencintai panjenengan bukan karena panjenengan kaya, bukan. Bukan karena panjenengan punya anak laki-laki yang ganteng yang nanti mau tak jadikan mantu, bukan. Ya misalnya. Kan itu bukan karena Allah lagi, Bu. Kalau kita ziarah ya ke orang, ke sesama muslim, tapi kita punya tujuan selain Allah, misalnya ibu ini punya laki-laki, punya anak yang masya Allah gitu ya, masya Allah anaknya ini sudah tak incer jadi menantu saya, misal. Berarti ketika saya berkunjung ke ibu bukan lagi karena Allah, tapi apa? Ada udang di balik batu. Masya Allah. Jadi saya katakan, Bu, saya Niko mencintai ibu karena Allah, bukan karena sesuatu dari dunia. Dan ibu jawab, ya ahabbakilladzi ahbabtanila, saya juga mencintai ustadzah karena Allah. Masya Allah, orang-orang yang sudah mengikrarkan mencintai karena Allah, Bu, besok ya Masya Allah di akhirat niki, Masya Allah, bayangkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah di akhirat itu akan Allah berikan cahaya. Allah angkat di mana biar di mimbar-mimbar yang tinggi dan mukanya bercahaya sampai orang-orang bertanya, siapakah mereka? Siapakah mereka? Apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka malaikat? Bukan. Siapa mereka? Mereka adalah hamba Allah yang ketika di dunia mereka mencintai karena Allah. Masya Allah. Pengen apa pengen, Bu? Pengen. Maka jangan gengsi-gengsi, Bu. Enak aja saya yang mencintai duluan gitu ya. Situ aja yang mencintai duluan, kan kadang ada ya rasa nggak maulah saya duluan gitu ya. Nggak apa-apa. Kita katakan saya mencintai panjenengan karena Allah. Kenapa? Karena Masya Allah panjenengan ini kok solihah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Orangnya Masya Allah rajin ibadah lah. Saya mencintai jenengan ini karena Allah. Sudah ya. Yang kedua ibu-ibu bayangkan ya. Ketika matahari didekatkan 1 mil di mahsyar nanti. Masya Allah ya. Semua orang pengen mendapatkan naungan Allah. Tapi tidak semua orang diizinkan untuk mendapatkan naungan Allah. Kalau kita di luar panas, Bu, matahari telep-telep, itu pengen gak masuk ke sebuah tempat yang mana atasnya itu ada atapnya. Pengen. Maka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah diantaranya ada 7 golongan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu, Bu, kalau saling berbuat baik, maka pikirannya bukan lagi saya berbuat baik kepada fulana dibalas dengan kebaikan yang sama, bukan. Misalnya saya tadi mencintai ibu ya karena Allah. Maka ketika nun sewung ibu niki misal, ketika ibu membutuhkan bantuan, contoh, ketika suatu hari ibu memerlukan bantuan, maka saya menolong ibu tanpa pamrih. Ya, mau ibu bilang terima kasih, mau tidak, sudah saya kan karena Allah. Saya bantu ibu karena Allah. Ya, beda Bu, kalau misalnya kita masih memberi kepada orang, nolong orang, kita pengen dihargai oleh orang yang kita tolong, ternyata qadarullah orang ini nggak tahu berbalas budi, maka kita sakit hati. Nggih mboten? Nggak tahu balas budi. Kemarin sudah ditolong begini, malah diungkit-ungkit lagi. Ya. Jadi Masya Allah kita tuh di dunia banyak kecewa. Kenapa Bu? Karena masih mengharapkan penghargaan dari manusia. Tapi kalau sudah karena Allah, sampun sudah. Loh, karena Allah mencatat amal saya dapat kebaikan di dalamnya. Ringan dalam menjalani kehidupan. Baik, Masya Allah ya ibu-ibu ya. Kemudian orang yang mencintai karena Allah ini diantaranya bonusnya adalah ketika salah satu diantara mereka tidak ada di surga, maka mereka saling mencari. Masya Allah. Jadi kalau ada di antara mereka nggak ada di surga, Mbak Desi misalnya besok Mbak Desi sudah masuk surga nggak lihat saya, karena saya mencintai Mbak Desi karena Allah, cari saya. Ya. Mana Ustazah Aziza kok nggak ada, katanya. Dicari, ya Allah, saya dulu pernah ngaji bareng ya Allah, belajar bareng ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan ya Ustazah Aziza masuk surga. Bisa, seorang muslim bisa memberikan syafaat, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Masya Allah. Dan ini adalah bonus plus ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang mencintai karena Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, diantara adab ziarah, diantaranya adalah yang pertama, ziarah di selain 3 waktu yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 58. Tadi sudah kita tahu bersama-sama ya. Kalau bisa kita cari waktu selain 3 waktu itu.
Tapi kalau mendesak darurat izin dulu ke tuan rumah, kalau diizinkan boleh di 3 waktu. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang berziarah tidak menjadi imam sholat bagi pemilik rumah dan tidak duduk di permadaninya kecuali diizinkan. Jadi begini, ibu kalau lagi mengunjungi saudaranya, masuk waktu sholat, ya misalnya ibu saya mau sholatnya di rumah aja, di rumahnya panjenengan, maka harusnya kita sadar diri, ya kita persilahkan tuan rumah untuk menjadi imam. Monggo panjenengan mawon, mboten, biasanya kan gitu ya bu ya, panjenengan mawon, mboten gitu biasanya kalau ada tamu gitu, ya dah jenengan aja, mboten bisa saling maju mundur. Maka yang berhak untuk menjadi imam adalah tuan rumah. Masya Allah ya. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, siapa di antara yang berhak untuk mengimami sebuah kaum, maka sebenarnya yang pertama kali adalah aqra'uhum li kitabillah. Ini urutannya. Orang yang paling paham tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran. Jadi coba dilihat kira-kira siapa nih yang paling paham tentang ayat-ayat Allah. Oh ternyata kawan saya yang paling paham, ya sudah monggo silahkan. Jenengan yang imam, saya yang makmum. Ya jangan pura-pura bu. Ya kita nggak paham, ya Al-Fatihah saja belum paham. Kita bilangnya kan saya yang paham duluan, saya jadi imam. Oh boten nggih. Berarti silahkan mempersilahkan temannya yang memang paham dalam Al-Quran. Yang kedua, di kitabillahi waqdamu wa in kanat qira'atum sawa, kalau misalnya bacaannya sama bagusnya, ya paham Al-Qur'annya sama bagusnya, hafalannya sama, maka yang didahulukan untuk menjadi imam adalah yang lebih dahulu berhijrah. Siapa itu? Silahkan, siapa yang lebih dulu berhijrah maju untuk jadi imam. Kalau ternyata hijrahnya bareng-bareng karena besti fillah gitu ya. Tahu besti fillah nggak bu? Persahabatannya dibangun karena Allah. Misalnya Bu Mahfud sama Eyang Salama nih besti fillah misalnya. Saya sama Ustadzah hijrahnya bareng waktu zaman apa bu? Masya Allah, Eyang Salama sudah berhijrah zaman masih muda, ya Masya Allah. Semoga persahabatan Eyang Salama dengan ibu-ibu di sini semuanya sampai ke surganya ya Bu. Amin. Nah, kalau misalnya hijrahnya bareng, maka yang didahulukan adalah akbaruhum sinnan. Yang didahulukan adalah orang yang paling sepuh. Masya Allah ya. Berarti ini menunjukkan Islam itu mengatur yang namanya unggah-ungguh, yang namanya memuliakan orang yang lebih sepuh. Tapi masalahnya nuwun sewu, di Indonesia ya rata-rata didahulukan orang sepuh, padahal mohon maaf bacaan Al-Qur'annya masih belum bagus ya, panjang pendeknya masih belum bagus, tapi didahulukan padahal urutannya tadi orang yang paham agama dulu, orang yang paham ayat-ayat Allah dulu, yang bagus bacaannya dulu, baru kemudian yang awal berhijrah. Kalau sama-sama maka yang paling tua usianya. Ya baik, kemudian wala tu'ammanar rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi, dan tidaklah seorang menjadi imam dalam keluarga orang lain. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau bertamu, kalau berkunjung, yang menjadi imam adalah tuan rumah. Ya, wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi, dan janganlah seseorang itu duduk di tempat yang biasa tuan rumah duduk. Nah, contoh misalnya Ibu Khalis ini kalau di rumah tuh punya bangku yang memang biasa buat nemuin tamu. Misal kursi yang ibu tuh kalau pas nemuin tamu tuh itu ibu tuh duduknya di situ. Atau kalau si mbah-mbah tuh biasanya kursi goyang gitu ya. Kan kalau mbah-mbah zaman dulu gitu. Kalau nemuin tamu atau biasanya apa ada nggak? Memang itu biasanya tuh ibu duduknya di situ. Nah kalau kita paham bahwa tuan rumah biasa duduk di situ, maka jangan sekali-kali kita duduk di kursi yang biasa tuan rumah duduki kecuali atas izinnya. Masya Allah. Jadi ini masuk bukan hanya permadani. Kalau zaman dulu kan pakai karpet. Kalau sekarang kursi juga boleh.
Jadi kursi, kalau memang kita paham, oh itu tuan rumahnya duduk di situ. Biasa saya kalau sering berkunjung ke sini, pasti tuan rumahnya tuh duduknya di kursi itu. Berarti kita nggak usah duduk di situ. Cari kursi lain. Gitu ya, Masya Allah ya. Berarti ini kan Mbok Menawi ya Bu, kalau kita ujuk-ujuk duduk di kursi itu, padahal itu kursinya tuan rumah yang biasa dipakai menjamu tamu, nanti dikiranya ndak sopan. Nah ini sudah diatur dalam Islam. Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah indah sekali Islam itu kalau kita tahu ilmunya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan, ya disebutkan bahwa seorang yang dia bertamu maka tidak duduk di permadani atau misalnya kursi. Baik. Yang ketiga, meminimalkan intensitas ziarah. Betul. Jadi yang namanya ziarah itu bukan sehari 5 kali Bu. Ya nanti bosen tuan rumahnya. Pagi ziarah. Terus sebelum duhur ziarah. Kan yang penting saya bukan ziarahnya, bukan berkunjungnya bukan di 3 larangan itu. Pagi ziarah, jam 10 ziarah, sebelum duhur ziarah, ba'da asar ziarah, ba'da maghrib ziarah. Nah, berarti berapa kali? 5 kali. Kata Eyang orang ono gawean nggih Yang. Ya gaweane ziarah. Nah. Maka lama-kelamaan membuat tuan rumahnya bosan apa mboten? Bosan. Kalau tiap hari aja kadang bosan, ini sehari 5 kali. Ya. Dan kita boleh Bu memberitahukan tamu kita yang sering-sering ziarah itu, nuhun sewu kalau kita mau ada kepentingan keluar, maaf ya untuk hari ini ba'da asar saya ada keperluan di luar. Itu boleh. Jangan sampai kita nggak enak akhirnya kita tidak bilang ke tamu kita. Bahkan ibu-ibu di antara adab seorang istri, ketika ada temannya mau berziarah, mau berkunjung itu izin dulu ke suami. Ya. Beb, Cin, ya. Insya Allah sore ini teman-teman saya mau berkunjung. Kata suaminya, sayangku, cintaku, sore ini aku mau ditemani dirimu. Misalnya. Coba ibu-ibu, kita milih mana? Milih masukkan teman atau milih menemani suami? Suami. Yakin. Nanti nggak enak. Ah tapi gimana ya masa nolak temanku ziarah. Bener nih suami ya? Alhamdulillah. Nanti kita bilang teman kita, maaf ya Mbak, ini suami saya ternyata mau ditemani. Nanti insya Allah kalau sudah fix waktunya saya berkabar. Masya Allah. Jadi Masya Allah, itu istri solihah itu. Ya. Jadi kadang gini loh Bu, kadang ada dari teman kita itu ketika berkunjung ke rumah kita, ya karena memang misalnya ketika berkunjung hobinya ngomongin orang. Ya, misalnya hobinya ngompor-ngomporin kita untuk durhaka kepada suami, misalnya. Ada loh teman model begitu. Ya, kamu kok mau jadi istrinya fulan? Bu itu loh, aku punya teman laki-laki dia kaya begini-begini. Ada wanita yang jenis begitu ada. Ya, saya pernah ada perempuan yang curhat kepada saya, jadi dia tuh sekarang udah nggak mau lagi lah, saya nggak mau ada temenan sama mbak itulah. Kenapa? Ya, dia sukanya ngompor-ngomporin, jadinya suamiku jelek, elek gitu ya. Betul, itu ada, astagfirullah, itu ada jenis perempuan begitu. Astagfirullah. Nah kalau memang teman kita modelnya begitu Bu, suami kita melarang kita berteman dengan model-model wanita begitu, nggak usah ditemani, sudah. Ya madarat bagi kita. Yang tadinya kita menganggap suami kita adalah laki-laki terganteng di dunia ini, ya. Setelah dikompor-kompori, pas suaminya lagi tidur, oh iya ya tenan iki suamiku elek gitu ya. Padahal dulunya paling ganteng, ya. Sebelum apa? Sebelum dikompor-kompori sama temannya. Maka hati-hati kalau berteman, ya jangan sampai akhirnya menjadikan kita waliyadzubillah yang tadinya istri solihah jadi istri yang durhaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai saya pernah dengar begini kemarin tuh ada tuh. Ini kisah nyata. Ada seorang istri pengacara, istrinya pengacara di Yogyakarta. Itu hobinya apa? Hobinya apa ibu-ibu? Istri pengacara ini hobinya mendatangi kawannya dan bilang begini, sesok kalau kamu itu gugat cerai, katanya gitu, ya boleh datang ke saya, nanti suami saya yang membantu perceraianmu. Astagfirullahaladzim. Itu ada. Memang ada ustazah, ada. Itu sebenarnya setan
Berapa? Berbentuk manusia. Jadi kalau kita ada orang-orang yang seperti itu, lebih baik kita tinggalkan. Baik. Nah, kemudian disebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau menyebutkan ucapan beliau, laqalla yaumun kana ya'ti 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ya'ti fihi baita Abi Bakar ahadda tarafain nahar. Rasulullah tuh jarang sekali mendatangi rumah Abu Bakar. Ya, Rasulullah jarang sekali mendatangi suatu rumah di waktu pagi dan petang dalam satu hari kecuali Abu Bakar. Jadi Rasulullah tuh kalau mau bertamu, kalau nggak ada kepentingan, yo jarang. Kenapa kok Rasulullah sering datang ke Abu Bakar? Karena Rasulullah sudah nyaman berdiskusi dengan Abu Bakar. Masya Allah ya, Abu Bakar itu bestinya Rasulullah. Abu Bakar itu sahabatnya Rasulullah. Nah, Rasulullah sering meminta berdiskusi dengan Abu Bakar. Masya Allah. Kalau Abu Bakar itu bukan temannya Rasulullah, bukan sahabatnya Rasulullah, maka Rasulullah nggak mungkin berhijrah dengan Abu Bakar. Ya, khawatir nanti dibocorkan ya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib. Masya Allah. Baik. Kemudian yang keberapa ibu? Yang keempat. Di sini qala Ibnu Hajar li anna umumihi biqabali takhsis fa yahmilu ala man laysat lahu khususiyah wa mawaddah thabita fala yanqusu kathratu ziyaratu min manzilihi. Qala Ibnu Battal as-Siddiq al-mulataf la yaziduhu kathra az-ziyarat illa mahabbah. Masya Allah, Masya Allah. As-Siddiq al-mulataf, jadi teman yang baik itu adalah teman yang tidak sering-sering berkunjung. Kenapa? Karena biasanya kalau ndak ketemu malah kangen, malah rindu. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah ya ibu-ibu, menunjukkan bahwa Islam itu mengatur segala cara untuk bisa mewujudkan masyarakat yang saling mencintai. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ini setelahnya ada babud dhiyafah. Babud dhiyafah ini cukup panjang. Tadinya saya mau ambil 2 bab, tapi khawatir waktunya tidak cukup. Ya, nanti seperti kemarin buru-buru. Ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa, kita hari ini belajar tentang adab ziarah. Dan ketika kita mengeluarkan dana, mengeluarkan uang untuk saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, maka Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan ganti. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa ketika kita berkunjung atau ziarah ke sesama muslim, walaupun itu tidak ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, tapi ini sudah menjadi kebiasaan kita orang Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat, maka di antara yang perlu kita lestarikan adalah membawa oleh-oleh, membawa buah tangan kalau mampu. Ya, jadi kalau kita mau mengunjungi saudara kita, ya kita bawa apalah yang disukai. Oh, dia suka apa ibu-ibu? Suka buah, bawakan buah. Oh, dia sukanya emas, ya bawakan emas. Emang ada ustazah? Ada. Saya pernah dikunjungi oleh seorang akhwat, benar ini kisah nyata, orang saya yang mengalami kok. Ya, itu ternyata dia itu hobi apa? Hobi pakai emas. Maka ketika mengunjungi saya, dan bukan saudara kandung juga bukan, ya ukhti fillah, ya saudara sesama muslimah, ketika berkunjung ke rumah kami, bawanya apa? Emas. Ya. Benar itu ada perhiasan. Kenapa? Karena memang dia suka perhiasan. Jadi kalau kita itu punya saudara sesama muslim, berilah sesuatu yang memang kita suka. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering memberikan gula kepada sesama saudara muslim lainnya. Ketika ditanya, wahai Umar, kenapa kok yang dikasih gula gitu ya? Kata Umar, karena saya suka gula. Ya. Jadi ibu suka apa, kasih ke saudaranya. Insya Allah saudara kita pun suka, saudara kita pun senang. Dan itu bagian dari tradisi yang boleh kita lestarikan. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan orang yang suka memberikan hadiah kepada saudaranya, maka Allah akan jadikan mereka saling mencintai. Coba ibu-ibu suka yang mana? Ini fitrah ya bu? Bener loh bu, ini saya tanya jujur. Ibu kedatangan tamu, bukan saudara kandung, bukan kerabat, bukan saudara sesama muslim. Yang A dia membawakan buah tangan, ya. Yang B nggak bawa apa-apa. Ini jujur bu. Ibu suka yang mana? Hah? Nah yang bawa kan yang fitrahnya toh?
Apalagi bawanya satu mobil ustazah gitu ya. Oh, Masya Allah. Berarti memang fitrahnya manusia begitu. Ya. Tapi tentunya tidak memaksakan diri. Yang kita punya ya bawa. Ya. Kalau punyanya misalnya panenan, ustazah saya punya kebun pisang banyak di belakang rumah, saya bawakan panenan itu ya bawakan. Gak usah cari yang gak ada. Kalau kita mampu untuk mencari yang ada, alhamdulillah. Jadi Masya Allah ya, Islam itu benar-benar agama yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi ibu-ibu, tidak semua tradisi atau budaya di negeri kita itu dilarang. Kalau memang tradisi atau urf atau budaya itu tidak bertentangan dengan syariat atau bahkan syariat pun memerintahkannya, maka boleh kita lestarikan tradisi atau budaya itu. Contoh tadi ya, membawa buah tangan ketika mengunjungi saudara kita sesama muslim. Dan yang ingin saya tambahkan, kalau kita mau mengunjungi saudara kita sesama muslim, mengabari terlebih dahulu. Bukan ujuk-ujuk datang. Tapi kan ustazah mau bikin kejutan gitu ya. Bikin kejutan boleh. Tapi barangkali yang mau kita datangi itu belum siap menemui kita. Atau barangkali yang kita datangi ternyata nggak ada di rumah. Maka saya sering mewanti-wanti kepada tamu-tamu yang akan datang, tolong kalau ke rumah berkabar dulu. Saya pernah Bu, sudah siap-siap mau ngisi kajian pagi tuh. Ya sudah siap-siap mau ngisi kajian, mobil sudah mau keluar, tiba-tiba ada tamu. Ya gimana lagi? Akhirnya ya sudah kita temui dulu. Padahal itu tamunya belum berkabar. Ya. Dan Masya Allah ini sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita mau mengunjungi seseorang, alangkah baiknya kita WA dulu. Kita beri kabar dulu, insya Allah besok saya mau mengunjungi ibu, apakah ibu ada di rumah? Oh ngapunten ustazah, kata yang salama, saya lagi di tempatnya cucu di Tegal. Yang salama seringnya ke Tegal. Ya. Oh berarti nggak ada, ya sudah. Kalau ada boleh kita berkunjung. Jadi kapan seloknya atau kapan ada waktunya tuan rumah, maka kita ikuti. Gitu ya ibu-ibu ya, siap nggih? Insya Allah, Masya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beradab, yang berakhlak ya kepada sesama hamba Allah. Dan barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Semoga kita mendapatkan cintanya Allah. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.